Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Ibu kali ini untuk kelas mikrobiologi umum pertemuan kelima, ya Ibu akan menjelaskan 3 materi. Oleh karenanya Ibu akan share di YouTube. Kalau di Zoom nanti kurang waktunya ya. Mengingat di pertemuan ke-7 nanti kita akan langsung UTS, maka Ibu akan memperbanyak penjelasan materinya. Oleh karenanya Ibu akan share di YouTube. Oke. Kali ini Ibu langsung saja. Oke. Baik. Untuk materi keempat ya, materi keempat yaitu yang berhubungan dengan morfologi dan anatomi mikroorganisme. Ya, di sini untuk morfologi mikroorganisme sebenarnya memang terdiri atas bagian yang paling sederhana dari kompleksitas suatu morfologi, suatu bentuk mikroorganisme, yaitu yang dimulai dari sel, ya, di mana sel itu sendiri adalah satuan organisasi itu ya, semacam organisasi karena dia terdiri dari struktural-struktural tertentu yang fundamental dan fungsional bagi kehidupan. Ya, dalam hal ini berdasarkan strukturnya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Untuk yang uniseluler ini merupakan bentuk sel, bukan saja merupakan satuan struktural kehidupan, tetapi juga merupakan organisme itu sendiri. Dan biasanya uniseluler itu terdiri dari satu sel tunggal, tapi mampu survive hidup dengan sendirinya ya, tanpa harus dalam hidupnya dia bergantung dengan sel-sel yang lain. Untuk multiseluler, di sini adalah kumpulan sel-sel yang tersusun menjadi satuan yang terpadu ke dalam sistem atau berbagai sistem yang secara bersama-sama membentuk organisme hidup. Seperti kita sebagai manusia, kita bukan sel tunggal, tapi kumpulan dari sel, ya, kumpulan dari sel-sel yang menjadi satu satuan yang terpadu. Ada yang bekerja sebagai sel pernafasan, ada yang khusus sel untuk syaraf, untuk otot, ya, yang menjadi satu kesatuan fungsi, ya, membentuk suatu organisme hidup, ya, seperti itu. Morfologi di sini untuk yang sel uniseluler sebagai contoh di sini adalah sel prokariota. Tidak ada membran internal yang memisahkan nukleus ya. Jadi nukleusnya isinya tersebar dari sitoplasma, tidak ada membran internal yang memisahkan struktur dan sel. Pembagian nukleus melalui pembelahan aseksual ya. Dan dinding sel mengandung mukopeptida yang memberikan kekakuan pada struktur selnya ya. Kemudian juga ada sel eukariota. Ya, kalau eukariota di sini memang lebih kompleks, bahasanya lebih rumit. Ada membran lebih kompleks yang disebut dengan retikulum endoplasma yang meluas ke seluruh sitoplasma dengan cara melingkupi struktur tertentu atau situs kegiatan biokimia. Ya, memang retikulum endoplasma seperti yang mungkin kalian pernah mendengarkan, pernah mengetahui pembahasan ini di SMA atau di mata kuliah biologi, bahwa retikulum endoplasma ini ada yang dua macam ya. Ada yang retikulum endoplasma yang halus ya, tidak ditempel oleh ribosom, dan ada retikulum endoplasma kasar yang ditempeli oleh ribosom. Dan di sini struktur-strukturnya juga terbatasi oleh organel. Itu untuk sel eukariot. Jadi untuk memudahkan menghafal, kalau prokariot tadi dia nukleusnya tersebar, bahkan tidak ada organel-organel khusus. Sedangkan kalau untuk eukariota, semuanya ada organel-organel tertentu dengan fungsi-fungsi tertentu. Ya, berikut adalah anatomi mikroorganisme, organel-organel selnya apa saja dan fungsi-fungsinya. Untuk retikulum endoplasma di sini menyelubungi inti sel dan membentuk membran nukleus sebagai penghalang antara organel sel yang menyediakan tempat untuk penjajaran ribosom. Ingat ribosom itu apa? Ribosom adalah organel yang berfungsi untuk menghasilkan protein. Oke, nukleus berbentuk bulat umumnya dan terdiri dari DNA dalam bentuk kromosom yang fungsinya adalah untuk penurunan genetis atau penurunan sifat.
Yang kedua, fungsi dari nukleus adalah terdapat nukleolus untuk pembentukan ribosom. Badan Golgi ini terbentuk seperti cakram dan terkandung di dalam retikulum endoplasma. Biasanya keduanya ini menempel, tapi bentuknya khasnya adalah badan Golgi itu sifatnya seperti cakram, seperti rem cakram itu ya, yang fungsinya mencengkram begini, berfungsi untuk mengemas dan mengangkut protein dan polisakarida keluar dari sel. Kemudian ada mitokondria, tempat utama untuk proses energi dalam proses seluler. Ya, menghasilkan energi. Mengapa kok menghasilkan energi? Karena di dalam mitokondria itu terdapat fungsi yang namanya fungsi pernafasan, di mana terdapat oksigen masuk, dan ketika oksigen masuk, maka akan menghasilkan energi. Mitokondria ini bersifat khas karena dia memang diselubungi oleh membran ganda. Membran luar itu memang untuk menutupi ya, biasanya mitokondria itu bentuknya seperti semacam apa ya? Namanya balok nggak balok karena memang dia tidak memiliki ujung yang lancip ya, tapi membran bagian dalam dia tuh bentuknya meliuk-meliuk begini nak, untuk memperluas luas permukaan agar bisa menghasilkan energi lebih banyak. Ya. Nah, ini kalau untuk di tanaman ada yang namanya kloroplas yang memang fungsinya di sini mengandung pigmen hijau untuk fotosintesis. Ada vakuola yang mengandung larutan encer berbagai substansi sebagai bentuk kesediaan makanan. Ada mikrotubul atau mikrofilamen, di mana fungsi dari organel ini adalah untuk menjaga bentuk sel dan meningkatkan gerakan teratur komponen dalam organel. Juga terdapat di sitoplasma. Kalau untuk flagela, silia, ya, itu merupakan bentuk tonjolan yang meluas keluar dinding sel dengan berbagai bentuk. Ada yang dia di sekeliling permukaan sel luar, ada yang hanya di bagian satu ujung, ada yang dua ujung gitu ya, yang fungsinya untuk pergerakan sel. Untuk dinding sel ini tidak dimiliki oleh sel hewan, dia hanya dimiliki oleh sel tumbuhan ya. Dinding sel ini beberapa sel meukariota mempunyai dinding sel, komposisinya bahan ini berbeda sesuai dengan organisme. Ya, oke, berasal dari kata bakterion. Kalau untuk bakteri ya, katanya dari bakterion yang berarti small stick ya, atau bagian terkecil ya, dan dia menempel ya, merupakan organisme mikroskopis karena dia hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat yang berupa mikroskop, memiliki kemampuan adaptasi hidup di berbagai habitat. Makanya dia disebut dengan organisme kosmopolitan. Bakteri ada yang bersifat patogen. Ada ya nak ya. Jadi tidak semua bakteri berbahaya, tapi ada yang bersifat patogen. Ada juga yang non patogen. Ukurannya di sini bisa antara 0,5 sampai 1 kali 2 sampai 5 mikrometer. Bentuk dasar bakteri, bentuk dasarnya bakteri itu ada yang kokus bulat, ada yang basil, batang, ada yang spiral, dan ada juga yang vibrio atau koma. Nah, di sini morfologi dan anatomi bakteri Anda bisa lihat di sini. Untuk yang kokus itu seperti ini bentuknya ya. Kalau ini juga masih kokus ya, Nak ya. Masih kokus yang diperbesar. Ini sudah mulai batang. Kalian lihat di sini mulai batang ya. Di sini ada bentuknya sudah menyerupai spiral. Oke. Morfologi untuk cyanobacteria di sini. Kalau cyanobacteria itu memang bakteri yang memang dia bisa berfotosintesis ya nak ya, karena dia mengandung bahan yang bisa melakukan fotosintesis. Apa itu? Berarti dia memiliki pigmen ya, pigmennya pigmen hijau. Dan di sini tergolong prokaryotik, berukuran lebih besar dari bakteri pada umumnya. Bersel satu, uniseluler, dan dijumpai secara tunggal atau dalam rantai sel, dan kadang-kadang juga bercabang. Perkembangbiakan dengan pembelahan biner sederhana dan pembelahan ganda atau spora. Kemudian di sini untuk morfologi dan anatomi cyanobacteria Anda bisa lihat di sini ya anak-anak. Bentuknya memang lebih besar. Nah, di sini Anda bisa lihat ada kandungan di dalamnya yang bisa berfotosintesis. Nah, di sini ya. Tuh. Untuk sekarang, tadi ada bakteri. Sekarang kita ke fungi. Fungi itu nama lain dari jamur. Ya, di sini organisme tersebut untuk fungi memang tidak berklorofil, makanya dia tergolong organisme yang memanfaatkan makanan dari luar. Dia tidak bisa membuat sendiri.
Nah, tidak memiliki dinding sel yang kaku, ukuran dan bentuknya berkisar antara khamir dan kapang. Makanya memang khamir dan kapang itu sendiri juga bagian dari fungi. Dia juga umumnya bentuknya atau bahkan ukurannya lebih besar dari bakteri. Dan berkembang biaknya bisa dengan seksual maupun dengan aseksual. Berarti dia ada kalau menggunakan seksual, dia ada sel yang bersifat sebagai sel telur atau juga bisa digunakan sebagai sel pejantannya untuk yang memang pejantan. Ya. Oke, ini untuk sekarang yang pertama ya. Di sini ada sporangiospermi. Ya, ada sporangiospermi. Dan di sini juga ada sporangium. Ini adalah alat-alat untuk di mana dari keluarga fungi dia melakukan reproduksi. Ya, Nak ya. Itu. Ini adalah bagian-bagian dari fungi ya. Spora di sinilah yang biasanya memang digunakan untuk proses aseksual. Ketika spora ini berterbangan dan dia menemukan tempat yang sesuai untuk kehidupannya, maka dia bisa tumbuh. Begitu. Oke. Kemudian di sini juga ada yang protozoa. Kalau protozoa di sini merupakan bagian mikroorganisme bersifat protista eukariotik bersel satu tanpa klorofil. Tidak memiliki dinding sel dan ukurannya bersifat kurang lebih 1 nanometer hingga ratusan mikrometer. Ya, jadi bisa besar. Ya, seperti ini contoh dari protozoa ya. Protozoa ini juga walaupun memang dia tergolong prokaryotik namun dia memang berukuran sederhana tapi besar ya. Bisa terlihat cukup besar, mungkin banyak ditemukan juga di lingkungan ya. Untuk alge sekarang. Protista tergolong protista eukariotik ya, yang juga memiliki klorofil, jadi sehingga dia bisa memasak makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Ukurannya bisa mencapai antara 5 sampai 10 mikrometer, bahkan sampai 3 meter. Kebanyakan uniseluler, perkembangbiakannya dengan cara aseksual sederhana ya. Bisa jadi dengan menggunakan spora tadi bisa gitu ya. Secara luas berada di air tawar, laut dan tanah. Ini contoh dari berbagai macam jenis alga. Ada sargassum, ada ini macam-macam nak. Ya, ada Dictynosopum, ya. Tuh. Nah, sekarang kita pembahasan ke virus. Sedikit baca tentang virus ya. Dia tergolong bersifat uniseluler. Dia sendirian tapi bisa menginfeksi. Struktur dan komposisinya lebih sederhana. Tidak hidup bebas tetapi merupakan parasit obligat, yakni benar-benar memerlukan sel hidup lain untuk bisa berkembang biak. Ya, kalau dia tidak di dalam sel, maka dia tidak bisa hidup. Sebenarnya struktur dari sel dari virus itu sendiri hanya terdiri dari asam nukleat saja, ya, baik itu DNA maupun RNA. Apa perbedaan DNA dan RNA? DNA itu dan RNA itu perbedaannya ada di struktur gulanya. Kalau DNA deoksiribo, kalau RNA ribosa. Ya, ukuran virus itu memang lebih kecil dari bakteri, lebih kecil dari jamur. Ya, ukurannya antara 20 sampai 25 nanometer dengan bentuk yang bermacam-macam. Nah, ini contoh dari bentuk-bentuk virus ya, Nak ya. Anda bisa lihat di sini. Macam-macam, Nak. Nah, ini dari kesekian ini ya, bentuknya memang terkadang memang untuk virus itu umumnya memang sangat kecil ya. Kalau bahkan untuk kita bisa mendapatkan gambar itu sangat sulit karena ukurannya nanometer 10 pangkat min 9 meter. Jadi biasanya dengan pewarnaan ya. Sebagai contoh seperti ini. Anda lihat di sini adalah ilustrasi buatan manusia dengan gambaran menggunakan program komputer. Nah, yang di bawah ini yang aslinya, Nak. Ya. Jadi manusia dengan teknologi yang super canggih saat itu ya mencoba untuk mengcapture gimana sih bentuk dari virus itu ya, Nak ya. Nah, harus dengan memberikan warna ya karena memang sangat kecil ya seperti ini bentuknya. Dan hasilnya adalah kita bisa mengetahui oh bagian-bagian dari virus itu apa saja bentuknya macam-macam gitu ya. Tapi intinya adalah mereka itu hanya terselubung oleh semacam amplop yang namanya envelope virus ya, hanya pembungkus sederhana, tapi isinya tuh semua di dalamnya adalah penerus atau pewaris genetis gitu ya, hanya itu. Tapi sekali masuk ke tubuh inang, nah ini dia bisa melemahkan fungsi dari sistem kekebalan.
Nah, di sini ada morfologi anatomi klamidia sekarang, termasuk juga bakteri, namun ukurannya lebih kecil, ya, bersifat parasit obligat intraseluler, hampir sama dengan virus, namun yang membedakan adalah dia bisa melakukan pembiakan biner, memiliki dinding sel seperti bakteri, tapi tidak mengandung asam muramat dan mempunyai ribosom, ya. Tuh, ini contoh klamidia. Tahu ya klamidia atau klamidia ini adalah sejenis mikroba yang memang dia bisa menyebabkan penyakit kelamin. Ya. Tuh, oke. Kemudian lanjut lagi di sini ada rickettsia. Ini adalah salah satu contoh bentuk parasit obligat intraseluler, bentuknya pleomorfik sebagai batang pendek atau ada yang bulat juga. Terdapat bisa dalam bentuk tunggal, berpasangan, bisa dalam bentuk rantai pendek atau filamen. Cara mengamatinya dengan menggunakan pewarnaan gimsa berwarna biru, bisa juga dengan pewarnaan menggunakan warna merah, menggunakan Machiavello. Memang ini bahan-bahan khusus untuk bisa mewarnai beberapa sel tertentu ya, Nak ya. Dan di sini khusus untuk rickettsia, ini terdapat dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Nah, ini contoh, ini bentuknya rickettsia ini dia itu memang penyakit yang menggunakan apa ya bahasanya ini perantara, menggunakan perantara dari serangga ke tikus, atau ini serangga kecoa ini bisa ke manusia, ya seperti itu. Jadi ini tingkat ukuran organismenya disimpulkan dari kesekian tadi bahwa dari atom yang paling kecil di seluruh dunia ini ya pada saat ini ya, ini urut-urutannya ya. Dari atom lebih besar lagi sedikit adalah lipid atau lemak. Lebih besar dari lipid adalah protein. Lebih besar lagi dari protein adalah virus. Ke mitokondria, ke bakteri. Ya, lanjut sampai ke manusia. Ya. Nah, ini gak usah dikerjakan kalau ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi yang ke-5. Oke, sekarang Ibu lanjutkan ya. Oke. Ibu coba pelan-pelan agar kalian memahami. Oke, saat ini sekarang kita akan membahas terkait dengan nutrisi mikroorganisme ya. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi karena di bagian dari metabolisme dan itu syarat mutlak suatu organisme dinyatakan hidup ya, dia melakukan metabolisme. Nah, sekarang peran nutrisi bagi mikroorganisme jelas sebagai sumber energi, pembangun sel ya, dari energi yang dikonsumsi pastinya akan membantu untuk menjadi bahan dasar pembangun sel, aseptor elektron dalam reaksi bioenergetik atau reaksi yang menghasilkan energi. Terdiri dari apa saja di situ nutrisi yang dibutuhkan? Pastinya ada unsur karbon, ada aseptor elektron, ada mineral, serta faktor pertumbuhan dan energi. Wujud nutrisi dalam hal ini ada dua macam. Ada yang bersifat holozoik, ada yang bersifat holofitik. Untuk holozoik ini adalah nutrien dalam bentuk padat. Ya, oke, maaf. Oke, dan selanjutnya di sini ada holofitik, yaitu nutrien dalam bentuk cair ya, anak-anak ya, dalam bentuk cair. Oke, kalau untuk berdasarkan cara memprosesnya dalam hal ini ada fototrof, yaitu proses pembentukan energi menggunakan cahaya. Ada juga bagaimana cara mendapatkan nutrisinya, yaitu dengan cara kemoototrof, yaitu pembentukan energi gantung pada oksidasi senyawa kimia, ya. Oke, Ibu sambil mencari itu ya. Oke, nah ini baik fototrof maupun kemototrof ini sebenarnya adalah bagian dari siklus Krebs atau Calvin cycle, di mana suatu metabolisme itu terjadi. Dalam sel tumbuhan misalnya itu tidak semuanya pasti harus fototrof, nah tapi di dalamnya bagaimana dengan malam hari? Ya, mohon maaf sambil Ibu pasang ini ya. Bagaimana di malam hari? Apakah mereka masih kemudian tidak ada matahari, mereka tidak memproduksi nutrisi, tidak memanfaatkan nutrisinya kemudian menghasilkan energi, di situ kemototrof terjadi, ya. Atau kalau dalam ilmu biologi kita sebutnya dengan reaksi gelap, ya, di mana ketika sumber cahaya tidak ada, ya. Kemudian berdasarkan cara memperoleh sumber karbon sekarang, karena memang hampir semua organisme ini bersifat organik, artinya dia terdapat sumber karbon di sana.
Itu ada dua macam ya nak ya. Ada yang autotrof, yaitu proses memperoleh sumber energi dari proses yang terjadi dalam proses individu mikroorganisme. Ya, proses memperoleh sumber energi dari proses yang terjadi di dalam individu tersendiri. Berarti organisme tersebut bisa memasak sendiri, bisa memproses sendiri, ya, bisa menghasilkan protein sendiri dari makanan yang ada di luar, ya, kemudian dia bisa memecah sendiri. Nah, itu. Kalau heterotrof, dia memperoleh makanannya dari orang lain, dari organisme lain, gitu. Ya. Nah, ini bagaimana pola pikir kita bisa membedakan organisme tersebut termasuk yang mana, ya. Dimulai dari start sekarang. Dia mendapatkan karbon dari mana, ya? Kalau misalkan dia itu dia memperoleh karbonnya tidak dari cahaya gitu ya. Kemudian dia kemana? Oh, kalau misalkan dia tidak mendapatkan dari cahaya, bisa jadi dia mendapatkan energi, ya, dari organisme, ya, dari organisme yang ternyata dia menghasilkan energi dari fotoautotrof. Ada juga yang dia mengambilnya dari anorganik, ya, secara oksidasi menggunakan kemototrof. Tapi kalau misalkan memang dia ternyata dia menghasilkan energi dengan bantuan sinar matahari, ya. Tapi dilihat lagi di sini. Dilihat lagi, walaupun dia mengambil dari energi, ya, dia termasuk apa ini? Dia masih mengambil dari orang lain atau dia bisa menghasilkan sendiri. Tuh ya. Gitu. Untuk pola nutrisi sekarang, kebutuhan akan zat nitrogen. Nitrogen itu penting karena merupakan sumber utama dalam pembentukan protein, ya. Tumbuhan membutuhkan nitrogen dalam bentuk garam nitrogen anorganik seperti kalium nitrat. Sedangkan untuk hewan membutuhkan senyawa nitrogen organik seperti protein dan produk penguraiannya seperti peptida dan asam-asam amino tertentu. Ya, ada beberapa spesies yang menggunakan nitrogen atmosferik, ya, yang terdapat di udara. Bagaimana dengan unsur yang lain, ya? Unsur yang lain ada sulfur dan ada fosfor. Baik itu nitrogen, sulfur, fosfor, kemudian ada karbon, itu juga merupakan bagian dari makromolekul. Artinya adalah unsur yang dibutuhkan oleh sel lebih besar, lebih banyak, ya. Untuk kebutuhan akan zat sulfur dan fosfor ini merupakan bentuk persyaratan, ya. Di mana di sini zat sulfur pada hewan secara khas dipenuhi oleh senyawa-senyawa sulfur organik. Persyaratan akan sulfur pada tumbuhan melalui senyawa anorganik juga bisa. Maksudnya bagaimana dia cara mendapatkannya? Bisa dari sulfur organik, bisa dari senyawa anorganik. Anorganik itu bisa jadi dari pupuk, ya. Fosfor di sini juga diberikan dalam bentuk fosfat, yaitu garam-garam fosfat. Pertumbuhan mikroorganisme juga dipengaruhi oleh beberapa keberadaan unsur, ya. Tidak semua mikroorganisme bisa hidup berdampingan dengan keberadaan logam, ya. Natrium, kalium, magnesium, mangan, besi, seng, tembaga, dan kobalt ini juga merupakan bagian-bagian dari mineral yang kadang-kadang memang juga dibutuhkan keberadaannya untuk pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme juga ada beberapa yang membutuhkan vitamin, ya, untuk membantu pertumbuhan, ya, dan juga pastinya butuh air, tapi dengan kapasitas tertentu. Vitamin di sini merupakan senyawa organik khusus yang penting untuk pertumbuhan. Dan vitamin ini berfungsi untuk membentuk substansi enzim biasanya. Sedangkan untuk air, pada mikroorganisme berfungsi untuk membantu fungsi-fungsi metabolik dan pertumbuhannya. Untuk mikroorganisme, semua nutrien harus membentuk larutan sebelum memasuki sel. Jadi tidak bisa yang namanya sel tuh ya memang ada beberapa sel yang memang tugasnya dia adalah langsung memakan sel dalam bentuk padat, ya. Tapi pada dasarnya semua nutrien yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan suatu mikroorganisme atau organisme itu hidup bentuknya dalam bentuk larutan. Nah, ini tipe-tipe untuk yang kalau tadi kan adalah bentuk pola pikir gitu ya, bagaimana cara kita ini termasuk yang mana ya, organisme ini termasuk yang oh iya dia tidak membutuhkan cahaya, oh dia membutuhkan cahaya, dia membutuhkan cahaya untuk apa gitu ya. Nah, di sini bisa langsung dirangkum gitu ya dalam satu tabel. Dia tergolong tipe apa? Tipe fototrof, ya.
Tipe fototrof yang pertama dia memasak sendiri atau fotoheterotrof ya, di mana dia tidak membutuhkan CO2 untuk bisa memasak, bisa memanfaatkan cahaya untuk menghasilkan energi, tapi dia membutuhkan senyawa organik itu. Kalau kemo berarti dia dalam menghasilkan energi menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya. Di sini ada beberapa contohnya untuk mekanisme apa saja di situ Anda bisa baca. Oke. Nah, ini untuk tipe mikroorganisme yang untuk heterotrof, yang artinya dia mendapatkan makanan dari organisme lain. Ada dua tipe. Yang pertama tipe saprofit, ya, di mana disebut juga dengan saprobakteri atau saproba. Saproba itu nama lainnya adalah sampah, di mana memang saprofit ini tugas dari bakteri-bakteri atau mikroba apapun yang bersifat sebagai saprofit di sini adalah sifatnya merupakan kelompok mikroba yang hidup dari zat-zat organik yang telah berupa sisa-sisa, ya, dan justru ini membantu untuk menguraikan sampah sebenarnya, ya. Contohnya Acetobacter yang fungsinya untuk pengurai asam laktat. Kalau untuk tipe parasit, nah ini hidup di luar hospes, di luar inang, dinamakan parasit fakultatif. Mikroba yang harus hidup di dalam tubuh inang, ya, dinamakan parasit itu adalah mikroba yang harus hidup dalam tubuh inang atau disebut dengan parasit obligat. Mikroba penyebab penyakit disebut dengan patogen, ya. Ini kadang-kadang memang sering, jadi nanti kalau misalkan Ibu bilang patogen, kalian sudah tahu bahwa patogen itu adalah sifat dari sebuah organisme tertentu yang memang menyebabkan penyakit. Contohnya adalah Escherichia coli, ya. Oke. Pembagian mikroorganisme sekarang berdasarkan zat gizi, ada osmotrof, ada fagotrof, ada auxotrof. Osmotrof, organisme yang mengambil semua zat gizi dalam bentuk larutan. Contohnya adalah bakteri dan cendawan. Kalau fagotrof, organisme yang dapat mengambil partikel makanan padat dengan mekanisme yang dinamakan fagositosis, ditelan, ya. Contohnya adalah protozoa. Auxotrof, organisme yang di samping memerlukan sumber karbon utama juga membutuhkan tambahan baik satu maupun lebih zat gizi organik, ya. Jadi selain dia membutuhkan karbon, dia juga membutuhkan yang lain, ya. Bisa jadi dia membutuhkan mineral, ya, atau membutuhkan bahan-bahan mikromolekul lainnya untuk menopang kebutuhan dia hidup. Ya, contohnya adalah alga maupun bakteri fototrof. Nah, selain nutrisi juga ada kebutuhan akan oksigen, ini penting, dan ini juga pasti akan diulang kembali di mikrobiologi industri, ya. Karena memang kita juga perlu memahami sifat-sifat karakteristik dari mikroba yang akan dimanfaatkan, dia kiranya membutuhkan oksigen atau tidak. Istilahnya, ya, ada 5 istilah di sini. Yang pertama, mikroorganisme aerob ialah jasad yang menggunakan oksigen bebas sebagai satu-satunya aseptor hidrogen yang terakhir dalam proses respirasinya. Jadi dia mutlak membutuhkan oksigen. Yang kedua, mikroorganisme anaerob, sering disebut dengan anaerob obligat atau anaerob 100%, ialah jasad yang tidak dapat menggunakan oksigen bebas sama sekali, ya, atau sebagai aseptor hidrogen terakhir tidak bisa. Untuk yang ketiga, mikroorganisme mikroaerob ialah jasad yang hanya memerlukan oksigen dalam jumlah yang sangat sedikit, ya. Yang keempat, ya, yang biasanya ini umum banyak ditemukan untuk mikroorganisme fermentasi, yaitu mikroorganisme aerob fakultatif, yaitu jasad yang dapat hidup dalam keadaan anaerob maupun aerob. Jasad ini juga bersifat anaerob toleran, jadi walaupun dia tidak ada sama sekali oksigen, masih bisa hidup. Tapi ada oksigen juga bisa hidup, ya. Kemudian juga ada mikroorganisme kapnofil, ialah jasad yang memerlukan kadar oksigen rendah namun kadar karbon dioksida yang tinggi. Oke, ini juga tidak perlu dikerjakan, ya, itu untuk materi nutrisi. Oke, Ibu lanjutkan lagi materi terakhir kita, ya. Materi ke-6, ya, yaitu pembiakan dan pertumbuhan mikroorganisme. Oke. Nah, di sini dapat terjadi secara bisa seksual, ada pertemuan sel jantan dan sel betina, dan juga bersifat aseksual. Ini ada 3 macam aseksual itu, Nak.
Yang pertama, pembelahan biner atau binary fission. Ya, sel induk satu membelah menjadi 2 sel anak. Ya. Jadi ada satu, dia kemudian membelah diri menjadi 2. Pembelahan ganda, multiple fission. Ya. Dari sini 2 anak, dia juga menjadi 2. Begini, ya. Ada perkuncupan atau budding atau pertunasan. Ya, bahasanya juga ada. Bagaimana binary fission terjadi? Nah, mungkin anak-anak yang di MK biologi sudah memahami tahapan-tahapan untuk pembelahan sel. Masih ingat apa itu? Ya. Ada profase, ada anafase, ada metafase, ada telofase. Ya, semacam itu. Multiple fission, nah di sini anak-anak jadi banyak, nak. Bisa terjadi dalam satu sel, dia sudah menghasilkan banyak. Ya, begitu. Jurang itu bisa. Kemudian ada budding. Nah, ini dia menghasilkan kuncupnya ini yang jadi anak. Nah, begitu. Waktu generasi pada mikroba sekarang. Nah, ini nak ya. Ini hitungannya ada yang hitungan jam. Kalian lihat di sini. Ada yang hitungannya tidak sampai 1 jam. Ya, bahkan Escherichia coli saja itu bisa ditumbuhkan dalam waktu 0,28 jam. Ya. Nah, ini yang cenderung berbahaya jika dia berlebih di dalam sistem pencernaan, ya, seperti itu. Ada juga yang memang dia baru bisa beregenerasi ketika dia membutuhkan waktu yang cukup lama ya, nak ya, sampai 34 jam. Contohnya Treponema pallidum. Ya, jadi kalau misalkan kita dimasuki dipapari oleh bakteri ini, di saat kita dalam kondisi kekebalan kita masih sangat bagus, ya, bahkan dianya ini memang kalau misalkan dicek, saya kok nggak apa-apa, tapi kok ketika dicek kok ada. Nah, inilah bagaimana cara menyimpulkannya ya, ketika misalkan kalian mengikuti bahasanya itu seperti tes kesehatan gitu ya. Ada tes kesehatan, kemudian tes kesehatan itu kalian menyatakan kalian sehat-sehat saja. Tapi ketika dicek, loh kok ada bakteri Stentor quarules misalkan ya, protozoa ini. Tapi saya nggak apa-apa tuh. Nah, kita lihat di sini. Ketika kekebalan kita masih sangat bagus ya, kemudian kita mungkin terpapar oleh bakteri ini, dan bakteri ini tuh menunggu sampai kekebalan tubuh kita rendah jatuh. Nah, dia mulai bisa memperbanyak tapi dengan waktu 32 jam. Secara seksual ada beberapa istilah, ada oogami bila sel betina berbentuk seperti telur, anisogami bila sel betina lebih besar daripada sel jantan, ada isogami bila sel jantan dan sel betina mempunyai bentuk yang sama. Ini untuk bentuk-bentuk dari sel-sel seksual ya. Nah, ini pertumbuhan mikroorganisme. Untuk pertumbuhan organisme multiseluler, di sini ada peningkatan jumlah sel per organisme di mana ukuran selnya sama besar. Ya. Kalau pertumbuhan organisme uniseluler, tunjukannya adalah pertambahan jumlah organisme yang membentuk populasi atau suatu biakan. Ada juga pertumbuhan organisme zoonositik atau aseluler, di mana selama pertumbuhan ukuran sel menjadi besar, tetapi tidak terjadi pembelahan sel, dia hanya membesar saja, itu namanya tumbuh. Ada yang membentuk populasi, ada yang dia memperbanyak dengan jumlah dan ukuran yang sama, ya. Jumlahnya mungkin akan nambah, jumlahnya jelas akan nambah, tapi ukurannya mungkin akan ada sedikit perbedaan, tapi hampir kelihatan semuanya ukurannya sama. Bagaimana cara kita mengukur pertumbuhan sekarang? Yang pertama, bisa diukur dengan perhitungan jumlah sel. Bisa dihitung dengan mikroskopik, dengan bantuan mikroskop. Bisa dengan hitungan cawan, kita hitung di dalam pertumbuhan, dihitung di cawan Petri. Kita ambil sampel, kita tumbuhkan dalam cawan Petri. Ya, kemudian hasil hitungan itu kita menghitungnya dengan menggunakan rumus most probable number, ya, atau jumlah yang diperkirakan mendekati angka sebenarnya. Ya. Itu yang bisa menggunakan perhitungan jumlah sel. Yang kedua, dengan menggunakan perhitungan massa sel secara langsung. Bisa dengan menghitung dari bobotnya, ya, gravimetrik, bisa dari volume yang bertambah atau dari tingkat kekeruhan, ya, keruh tidaknya,
atau turbidimetri, bisa. Kalau untuk perhitungan massa sel secara tidak langsung, bisa dari analisa komponen sel, dari produk katabolisme, atau dari analisa konsumsi nutrien. Ya, jadi kita bisa mengetahui, oh ada pertumbuhan mikroba atau tidak, ada makanan di sini. Ternyata di situ makanannya mulai banyak yang terdegradasi, berarti menunjukkan bahwa terjadi konsumsi nutrien yang menandakan ada pertumbuhan mikroorganisme. Ini contoh. Secara mikroskopik itu bisa dihitung apa tidak bisa. Nah, ada alatnya namanya Petrov-Hauses chamber. Ya, ini ya bagian tengah ini nak. Tapi ini tengah ini kalau dilihat dari mikroskop nanti masih ada begini. Nah ini bisa tumbuh. Nah dibantu ada garis-garis ini membantu kita untuk menghitung. Ya nanti bisa dikalikan. Ada bridge slide method ya. Sejumlah volume sel dibuat preparat, kemudian ada gelas objek gitu ya. Kemudian ada sampel, kemudian di spread gini. Ya. Kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya, kemudian dihitung. Ya. Nah, ini ada beberapa. Ini kalau perhitungan metode cawan ini di cawan Petri. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Koloni yang dihitung dengan satuan per mil atau per gram, menghitungnya adalah jumlah koloni per cawan dikali faktor pengencerannya. Ya, faktor pengencerannya. Perhitungannya harus mengikuti standar plate counts atau SPN, yaitu yang pertama, cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 30 sampai 300. Jika sampel tersebut memang terindikasi memang dia sangat mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme. Yang dipilih adalah 30 sampai 300 rentangnya. Di atas 300 maka dikatakan tidak bisa untuk dihitung atau TBUD. Maka yang dilakukan adalah turunkan kembali tingkat pengencerannya. Ya, jadi yang awalnya diencerkan 10 pangkat 3 jadi 10 pangkat 4 untuk membantu menghitung. Ya. Ada juga di sini yang kedua, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan kumpulan koloni besar di mana jumlah koloninya diragukan, maka dapat dihitung menjadi satu koloni. Jadi ada koloni yang dia tuh titik-titik gitu ya, dan dia jumlahnya menempel, jumlahnya banyak sekali menempel jadi satu, itu dihitung satu koloni. Nah. Ya, dan di sini satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal, jadi ada banyak titik-titik begini ya, tapi dia membentuk rantai. Itu juga disebut dengan satu koloni. Ya. Untuk perhitungan MPN, most probable number, di sini perhitungan dengan menggunakan medium cair di dalam tabung reaksi juga bisa. Didasarkan pada tabung reaksi yang positif, jadi ada dua tabung, yang satu sebagai apa ya bahasanya tuh ya, standarnya untuk menentukan bahwa oh ini jumlahnya sekian, jumlahnya ini ada 10 juta bakteri misalkan. Ini sudah standarnya. Nah, kita bandingkan dengan tabung yang lain ya. Di situ. Nah, di sini untuk MPN ini memang sudah disiapkan tabung-tabungnya itu sudah ada mulai dia pengenceran 1, pengenceran 2, pengenceran 3 gitu ya. Dengan apa namanya? Tingkat pengenceran itu pastikan 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 dan seterusnya. Itu dari 10 pangkat 1 itu akan sudah menjadi standarnya, sudah tahu jumlah bakterinya berapa. Jadi kita sudah punya standar perhitungan sampai pengencerannya kita sudah tahu. Kita sudah tahu jumlah masing-masing koloni per tabung itu berapa dari masing-masing pengenceran itu. Terus kita punya sampel baru nih. Nah, dari warnanya saja dia sudah mendekati angka benar yang mana nih, di pengenceran yang mana nih. Nah, kita bisa menentukan oh ini kurang lebih jumlah koloninya sekian. Nah, itu. Ya, tapi memang lebih bagusnya memang harus dihitung lebih tepatnya menggunakan metode cawan atau metode mikroskopik. Itu ya, lebih spesifik, lebih teliti. Gitu. Oke, nah sekarang untuk laju pertumbuhan bakteri sekarang. Ngomongin masalah laju pertumbuhan, memang untuk mengetahui bahwa dia itu tumbuh optimal di jam keberapa, ya kita perlu mengetahui laju pertumbuhan ini. Ya, di sini ada beberapa macam fase yang pastinya ada untuk pertumbuhan organisme. Yang pertama fase log, fase dia adaptasi. Fase lag ya sebenarnya ya, bukan O tapi A, fase lag. Kemudian selanjutnya adalah fase lag, setelah fase adaptasi ada fase log. Ya, fase log dan fase eksponensial naik, di mana fase itu mulai pertumbuhan optimalnya.
Nah, kita harus tahu ini jam keberapa di sini. Terus apa yang dilakukan Bu untuk mengetahui tingkat optimal jam keberapanya? Kita kultur setiap 2 jam, Nak. Ya. Oh, dia jumlahnya masih sekian, oh belum. Kita tunggu lagi di jam kedua atau 4 jam, ya, 4 jam setelah diinkubasi, oh dia mulai naik. Nah, terus di jam keberapa yang jumlahnya luar biasa. Nah, ternyata makanya dikatakan eksponensial naik. Sampai dengan fase stasioner, jumlahnya tidak bertambah dari tahapan sebelumnya sampai dia mulai menurun yang tumbuh. Berarti mulai terjadi fase kematian sel karena kemungkinan nutrisinya sudah habis. Ya, ini penjelasannya. Fase LAK atau fase adaptasi yaitu periode penyesuaian pada lingkungan dan lamanya dapat 1 jam hingga beberapa hari. Lama waktu ini bergantung pada macam bakteri, umur biakan, dan nutrien yang terdapat dalam medium yang disediakan. Yang kedua ada fase perbanyakan, fase log atau fase eksponensial, di mana di sini ada periode pembiakan yang cepat dan merupakan periode yang di dalamnya biasanya teramati ciri khas sel-sel yang aktif. Selama fase inilah waktu generasi tetap tak berubah bagi setiap jenis. Ada fase statis, fase stasioner, di mana di sini ada biakan menjadi tua dan mendekati populasi bakteri maksimum yang dapat ditunjang dengan medium. Laju pembiakan berkurang dan beberapa sel mulai mati. Apabila laju pembiakan sama dengan laju kematian, maka jumlah keseluruhan bakteri akan tetap. Maka disebut dengan fase statis, tetap jumlahnya, baik yang tumbuh maupun yang mati. Oke. Beberapa bakteri hanya mampu bertahan beberapa jam selama fase statis dan akhirnya masuk ke fase kematian. Sedangkan ada bakteri yang mampu bertahan sampai harian, sampai berhari-hari ya, bahkan mingguan pada fase statis dan akhirnya masuk ke fase kematian. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sekarang yang ada di laju tadi ya, ada faktor nutrien, tersedianya air, ada nilai pH serta suhu. Ya, jadi macam-macam. Nah, ada yang memang dia itu memang untuk tumbuhnya tumbuh di bawah 20 derajat itu juga ada. Bahkan di suhu 10 derajat dia sangat tumbuh dengan optimal. Ada yang tidak bisa begitu. Ada yang bahkan dia hidup optimal di suhu 80. Ya, macam-macam. Di sini juga yang termasuk dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme ada tersedianya oksigen, komponen antimikroba seperti laktenin, ada faktor antikoliform dalam susu. Mereka juga pasti mempunyai alat perlindungan diri untuk masuk dalam suatu lingkungan baru ya, Nak ya. Jadi wajar. Ada lisosim, ada peroksida, ada antibiotika bahkan di masing-masing bakteri tersebut untuk melindungi diri dia sebenarnya. Ya. Sekarang bentuk koloni pada media. Biasanya memang dapat dilihat di media padatan ya, Nak ya. Ada yang smooth, dia bentuknya itu gundukan yang halus, ada yang gundukan kasar, ada yang mukoid ya. Mukoid itu artinya koloni yang berlendir, kelihatan dia kalau kena cahaya itu dia sangat mengkilap ya. Ada yang intermediate, bentuknya itu bersifat antara smooth dan rough, sulit untuk dibedakan itu ya. Ada yang gonidial, koloni kecil-kecil serupa titik-titik, tidak membentuk koloni benar-benar nanti kalian akan lihat kalau misalkan kalian bisa praktek mikrobiologi umum nanti, koloni itu yang seperti apa sih ya, dan titik-titik atau gonidial itu yang seperti apa. Kalau koloni itu akan jelas, jelas kayak, mohon maaf, jerawat yang mau matang tuh kayak itu namanya koloni ya. Ada yang bentuknya L atau PPLO, Pneumonia like pneumonia, yaitu serupa organisme yang menyebabkan penyakit pneumonia. Nah, ini bentuknya kalau dari samping ya, ada yang bentuknya rata, timbul datar, ada yang melengkung, cembung, membukit ya. Nah, ini bagaimana dikatakan memang dia itu kasar, ada yang halus gitu ya. Tapi di dalam menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya. Dan ini berbagai macam bentuk ini juga bisa menentukan dia tuh jenisnya apa biasanya. Nah, oh ini. Kalau orang sudah berpengalaman diidentifikasi bakteri, dilihat dari koloni, wah ini. Dari warnanya, oh iya, medianya ini, oh ya ini yang tumbuh gitu. Demikian materi untuk hari ini ya, kita dapat 3 materi untuk hari ini, enak ya. Kalau masih ingat tadi dari awal sampai akhir.
Semoga ilmunya bermanfaat ya, mulai dari anatomi morfologi, nutrisi ya, sampai dengan perkembangbiakan sel. Harapannya materi ini bisa kalian pahami ya, untuk kemudian di pertemuan ke-7 nanti akan Ibu gunakan sebagai salah satu soal untuk ujian tengah semester kalian. Ibu akhiri ya, terima kasih. Mohon maaf jika memang Ibu masih banyak kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.